Oke, kita lanjutkan lagi sekarang untuk ke materi ini ya, Maven ya. Jadi gini, Maven itu sebentar saya kasih link referensinya dulu ya. Jadi di blog saya ada ini tentang Maven ya. Ya, itu barusan saya posting linknya di di chatting ya. Nah, ya, kita akan Oke, belajar Pak. tentang Apache Maven. Jadi yang sekarang kita lakukan kan masih manual tadi ya. Kita compile-nya manual, kemudian setelah itu kita run-nya juga manual, kemudian menjalankan ininya juga manual gitu ya. Membuat file jar-nya juga manual gitu, setting class path sendiri gitu. Nah, itu tentunya kalau nanti kita di project betulan, kita bikin aplikasi, itu kurang praktis ya. Dan lagian juga yang pertama kurang praktis, yang kedua adalah nantinya kita akan banyak menggunakan library atau jar yang dibuat oleh orang lain gitu. Jadi misalnya kita bikin aplikasi untuk mengakses database, kita pakai library yang disediakan vendor database gitu, misalnya Oracle atau MySQL gitu ya. Kemudian kalau kita mau menulis log file, kita menggunakan library yang sudah dibikinkan orang gitu. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang itu kita bikin aplikasi itu yang kita tulis sendiri mungkin hanya 20% saja gitu. Nah, sisanya 80% kita pakai library yang sudah dibuatkan orang lain gitu. Jadi seperti kita mau mengenerate file PDF, kita mau kirim email, kemudian kita mau membaca menampilkan gambar gitu ya, JPEG dan sebagainya. Nah, itu kita biasanya menggunakan library yang sudah disediakan oleh orang lain gitu. Jadi kita tidak tidak kita tidak coding sendiri. Kalau kita coding sendiri ya kapan mau selesai gitu ya aplikasinya. Nah, dalam kita menggunakan library orang lain ini, biasanya si library orang juga dia tidak seluruhnya ditulis dari nol gitu. Jadi bisa jadi misalnya kita butuh library untuk generate PDF gitu. Nah, PDF-nya ini ternyata dia butuh lagi library yang lain untuk membaca gambar gitu. Nah, library baca gambar ternyata butuh lagi library yang lain gitu. Nah, jadi dia saling sambung menyambung nih ya. Nah, jadi dari antar library saja dia sudah saling ketergantungan gitu ya. Jadi ini butuh A butuh B butuh C gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang masalah versioning gitu. Jadi misalnya library A butuhnya library B tapi versi 2, sedangkan ada library C butuh juga B tapi versinya versi 3 gitu. Nah, jadi ada yang kita ada masalah lain yang kita perlu pertimbangkan yaitu masalah versioning gitu. Nah, jadi di sini untuk mengurus yang seperti itu, kalau zaman dulu awal-awal keluar Java itu ya kita harus urus sendiri gitu. Jadi misalnya kita butuh file jar ada 5, kemudian dari 5 itu kita liatin satu-satu, yang nomor 1 butuhnya misalnya 2 jar, nomor 2 butuh 3 jar lain gitu. Nah, itu kita telusuri semua dependensinya, kemudian kita download sendiri satu persatu gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini sudah tidak perlu lagi karena di Java ini kan mostly dia aplikasinya open source ya. Nah, aplikasi open source ini artinya adalah orang source code-nya dibuka dan digratiskan sehingga orang lain bisa pakai dengan bebas gitu ya. Nah, karena source code-nya aja gratis, akhirnya orang membuatkan hasil compile-nya juga. Jadi setelah dikompil, dikumpulkan ke dalam satu database yang tersentralisasi di seluruh dunia gitu. Jadi semua orang dari negara manapun kalau dia bikin library yang open source, dia compile, hasil compile-nya dia taruh di satu database yang global gitu, atau istilahnya adalah repository. Nah, jadi si repository siapa yang butuh library dia akan mencari ke repository tersebut gitu ya. Nah, di repository ini nantinya ada metadatanya. Jadi setiap library itu dia menjelaskan namanya dia apa ya, versinya dia versi berapa, kemudian dia butuh library lain butuh library apa, versi berapa gitu ya. Nah, jadi di situ database-nya sudah ada, udah dibikin orang, sudah
dari apa berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadi sehingga sekarang udah komplit banget gitu ya. Nah, itu database itu adanya di, kalau kita mau lihat adanya di search.maven.org. Misalnya kita mau bikin PDF gitu. Nah, nanti kita kita tinggal cari aja, misalnya PDF itu saya tahu namanya e-text ya. Library-nya e-text. Nah, di sini ada versi 4.2. Kita klik di sini nanti nanti di sini dia bilang ada versi 4.2. Kemudian dia apa dipakai oleh 23 proyek yang lain gitu. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat. Kemudian kalau kita mau pakai gimana? Kalau kita mau pakai, kita klik ke sini. Nah, di sini ada nih deklarasi dependensinya. Jadi nanti di project kita akan tinggal copy paste aja segini bahwa kita butuh library Komloagi, grup ID biasanya nama perusahaan ya. Kemudian artifak ID-nya ini, kemudian versinya sekian. Nah, ini kita copy ke sini, kemudian kita tambahkan ke project kita sendiri gitu. Nah, jadi ini namanya dependency management. Jadi project kita nanti butuh library apa itu kita tinggal cari di Maven. Nah, kemudian untuk bisa menggunakan ini ya, maka library kita sendiri, project kita sendiri harus juga bentuknya adalah Maven project. Nah, Maven project itu ada beberapa aturan yang dia buat ya. Jadi kita harus mengatur struktur foldernya supaya sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Nah, di sini struktur foldernya adalah yang pertama kita mana ya? Nah, struktur foldernya gini ya. Jadi di folder project kita nanti ada folder SRC sama ada folder target. Nah, yang tadi kita bilang bin itu kalau di Maven itu namanya target. Jadi di sini kita rename misalnya jadinya target ya. Nah, kemudian source code-nya di sini SRC. Nah, SRC kalau di Maven itu dibagi lagi sama dia. Ada yang main, ada yang test. Yang main ini adalah aplikasi atau kode program yang kita tulis yang untuk menjalankan aplikasi. Nah, yang test ini adalah kalau nanti kita menggunakan automated testing. Jadi kita nulis kode program untuk mengetes kode program kita sendiri. Nah, itu namanya unit testing. Nah, itu namanya kita taruhnya di SRC test ya. Kemudian di dalam main ini nanti ada beberapa folder lagi yang biasanya kita pakai adalah folder namanya Java. Ini namanya harus seperti ini ya. Nah, Java ini isinya source code aplikasi kita yang tadi kita tulis halo.java, customer.java itu nanti masuknya ke dalam folder main Java. Kemudian ada lagi folder namanya main resources. Ini nanti untuk file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi. Contohnya misalnya kita mau connect ke database, nah kemudian koneksi database tersebut informasinya kita mau taruh di file konfigurasi, misalnya database txt, nanti username-nya apa, hostnya apa, nama database-nya apa, password-nya apa, itu kita taruh di situ misalnya. Ya. Atau misalnya aplikasi kita nanti butuh icon gitu, ada icon-iconnya, icon save, icon cancel, icon delete, ya kan ada file image-nya itu tuh. Nah itu kita taruhnya di dalam resource ya. Jadi folder resource itu untuk file-file yang bukan source code tapi diperlukan oleh aplikasi kita gitu ya. Oke, nah jadi yang seperti itu. Nah zaman dulu ada namanya SRC main web app. Ini kalau kita bikin aplikasi web. Tapi zaman sekarang orang-orang sudah tidak bikin dengan format ini lagi. Jadi ini sudah jarang dipakai ya. Jadi yang kita perhatikan sekarang adalah kita butuh folder namanya SRC main Java sama udah ya resources karena kita belum ada file konfigurasi ataupun file icon dan lain-lain ya kita nggak usah bikin gitu. Nah sekarang kita bikin dulu foldernya ya. Jadi sini kita klik kanan, kita new folder, nama foldernya main. Kemudian di dalam main kita bikin lagi new folder namanya Java. Oke. Nah, selanjutnya yang ini tadi nih, Halo Java sama main ini sama toko ini kita pindahkan ya, kita pindahkan. Nah, pindahkan ke dalam main Java sini.
Nah, kita pindahin ke sini itu ya. Jadi struktur foldernya seperti ini. Atau kita bikin list aja ya. Nah, sorry. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. SRC, main, Java, Halo, Toko, dan seterusnya gitu. Nah, ini target kita bisa hapus dulu sih sebenarnya. Karena nanti akan di-generate sendiri sama dia. Oke, nah selanjutnya untuk di Project Maven, ya Project Maven ini kita butuh file konfigurasi, namanya harus namanya POM XML ya. Jadi di sini kita bikin di top levelnya sini kita bikin file yang namanya POM XML. POM XML itu artinya Project Object Model lah gitu. Nah di sini isinya kita copy paste saja karena ini XML ya. Jadi banyak kurung sikunya, ada tanda kutip, jadi supaya nggak salah, kita copy paste dari sini aja, saya paste di sini, kemudian tinggal disesuaikan aja ya. Nah di sini kita kasih nama aja bebas ya. Jadi grup ID biasanya adalah nama modul atau nama perusahaan. Jadi karena apa nama perusahaan, kemudian nama package-nya itu biasanya nama domain dibalik gitu. Jadi kalau andymuhardin.com maka com.muhardin.nd ya selanjutnya bebas saja lah gitu. Nah, ini harapannya supaya tidak duplikat. Jadi karena nama domain kan biasanya kan udah diakui atau dimiliki sama tiap-tiap perusahaan gitu ya. Jadinya atau tiap individu, tiap orang. Nah, jadi tidak akan duplikat gitu. Jadi kalau saya bikin Komu Hardin Endi, orang lain nggak mungkin bikin itu juga karena nama domainnya kita yang punya gitu. Memang sih dia tidak validasi ya, kita bikin nama apapun bebas-bebas saja. Cuman biasanya orang-orang bikinnya seperti ini biar nggak bentrok dengan package-nya orang lain gitu. Nah, jadi ini adalah identifier-nya. Jadi identitas project kita itu ditentukan oleh tiga variabel ini. Yang pertama grup, yang kedua artefak, nama artefaknya, yang ketiga adalah versinya gitu ya. Oke, ini kalau sudah seperti ini, udah jadi ya. Ini customer Java dicoret karena filenya sudah hilang, karena kita pindahkan ke folder ini tadi ya. Nah gini. Nah ini kalau kita sudah install extension Java, nanti di sini dia akan bisa menampilkan view Java-nya. Jadi kita bisa bisa apa? Lihat di sini ya. Oke. Ini masih belum terdeteksi sebagai Maven project karena kita baru bikin sekarang gitu. Jadi nanti kalau ini saya restart Visual Studio-nya dia akan bisa mengenali package-nya gitu ya. Oke, ini ini aja dulu, saya quit dulu ya. Nah, saya tutup dulu, saya restart nih Visual Studio Code-nya. Nanti dia akan baca lagi nih, baca ulang ya. Nah, di sini dia muter-muter nih ya. Opening Java project ya. Karena dia sekarang sudah menjadi Maven project. Ciri-cirinya Maven project ya ada POM XML, kemudian struktur foldernya mengikuti aturan tadi gitu ya. Nah, di sini sudah ada selesai, kita bisa buka sorry, di sini Java project ya. Ada dua sini. Ini dia belum refresh kayaknya, agak error kayaknya. Jadi ada dua ya. Nah, jadi di sini sama aja sih, kita buka salah satu juga nggak apa-apa ya. Sama aja. Ini bug-nya dia aja nih, harusnya cuma ada satu ya. Nah, kemudian kita buka di sini, ada package namanya toko, kemudian ada package, ada kelas namanya customer, dan ada kelas Halo yang tidak ada package-nya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa kemudian tadi kalau kita mau compile, maka di sini kita ini ya, saya bikin ini lagi deh. Bikin catatan lagi ya. Nah, di sini untuk Apache Maven. Nah, di sini kita yang pertama adalah kita mau compile ya, compile source code ya. Nah, perintahnya adalah mvn package.
Iya, npm package aja deh langsung ya. Compile dan membuat jar. Nah, gini ya, npm package. Oke. Kemudian biasanya kan tadi kita kalau ada ngedit source code, kita mau hapus ya, kita hapus, kemudian kita compile ulang. Nah, jadi di sini untuk menghapus hasil compile, kita jalankan npm clean ya. Nah, kemudian bisa juga kita gabungkan hapus eh, hasil compile, kemudian compile lagi gitu ya. Nah, caranya npm clean package ya. Jadi digabungin aja tadinya ini package, ini clean. Kalau kita mau clean dulu, baru kita build lagi, kita clean package ya. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, ini ya ls-l. Sekarang kan kita oh ini folder target dibuatkan sama si ini nih, si siapa namanya? Si VS Code karena dia jalan di background kemudian dia ini ya melakukan compile. Ini coba saya close dulu deh. Saya close ya. Saya hapus tadi filenya, ini folder targetnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang ini kan nggak ada ya, nggak ada folder targetnya. Nah, sekarang begitu saya compile, nanti dia akan bikin ya, npm package. Nah, gini. Nah, ini Maven ini kan tadi dia mendownload sendiri dari internet ya kebutuhannya. Sebetulnya dia waktu compile nanti juga dia akan mendownload apa ya plugin-plugin dia untuk melakukan compile. Nih di sini ada jar plugin, ada Surefire, ada compiler plugin ya. Nah ini dia akan download dulu repository tadi gitu. Ini saya langsung selesai karena saya sebelumnya sudah sering menjalankan ini. Jadi hasil downloadnya itu masih ada sama dia di cache ya, disimpan. Nah, dia cache-nya itu di folder yang namanya titik M2 ya. M2 itu hidden folder adanya di home directory. Jadi di apa? Adanya di folder users ya, C users nama user gitu. Nah, kemudian di dalam M2 ini ada folder repository. Di dalamnya ini adalah semua package-package yang pernah kita pakai. Jadi yang pernah terdownload tuh masuknya ke sini. Kalau dia masih kosong, berarti dia download. Tapi kalau misalnya sudah pernah dijalankan, dia cek dulu ke sini udah ada atau belum. Kalau dia belum ada, dia download. Kalau ada, dia pakai yang udah di sini gitu. Nah, jadi nanti kalau project yang gede, downloadnya lama, kita bisa copy folder M2 ini dari teman kita yang sudah nge-build duluan, sehingga dependensinya kita nggak perlu download lagi dari awal gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah jadi nih target ya. Nah, di dalam target, di sini ada hasil jarnya nih, belajar Java 1.0 snapshot ya. 1.0 itu dari mana? Dari nama ininya, nama versinya tadi ya. Kemudian di sini ada folder classes ya. Classes ini adalah hasil compile-nya nih, Halo Class, Toko ya. Nah, dia adanya di sini. Kemudian ini isi folder classes di zip sama dia, dijadikan jar, adanya di belajar Java, ini nama projectnya, strip nomor versinya 1.0 snapshot ya. Nah, ini kalau misalnya kita clean ya, kita clean npm clean, maka sama dia nanti dihapus nih. Tuh, targetnya hilang kan. Kalau kita package lagi, nanti dia bikin lagi. Nah, tuh. Kalau kita mau fresh, compile ulang, biasanya kalau saya npm clean package. Jadi langsung dihapus dulu, habis itu dia langsung generate lagi gitu, yang baru. Nah, jadi seperti itu, ini sudah menjadi Maven Project. Nah, Maven Project ini nanti salah satu keuntungannya selain kita bisa download dependensi secara mudah ya, ini juga dia projectnya portable. Artinya portable, nanti dibuka di sini sama di komputer lain itu sama ya, bisa dibuka gitu. Jadi nggak ada urusan di komputer saya jalan tapi di komputer orang lain nggak jalan gitu ya. Karena biasanya kalau yang seperti itu adalah
kita punya jar, kita simpan di folder, misalnya di saya users Andy Muhardin, misalnya library kumpulan library, saya taruh di situ gitu kan. Nah, nanti giliran di copy ke orang lain, tentunya nggak ada foldernya slash user slash Andy Muhardin kumpulan library gitu kan. Bisa jadi nama usernya beda atau mungkin dia pakai Windows gitu ya. Nah, tapi kalau pakai Maven itu project saya bisa dibuka di mana saja tanpa error. Itu yang pertama. Yang kedua adalah project ini bisa dibuka dengan editor apapun. Jadi nanti kalau ada yang punya IntelliJ IDEA, ada yang pakai Eclipse, ada yang pakai NetBeans, itu semuanya bisa mengenali struktur projectnya Maven gitu. Jadi project kita bisa dibuka dengan editor apapun gitu. Nah, jadi itu Maven ya, itu Maven penggunaannya seperti itu. Untuk menambahkan dependensi biasanya kita yang paling banyak dipakai biasanya kita sering pakainya project Lombok ya. Ini Lombok ya. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, ini yang versi terbaru ya. Nah, ini kita bisa menambahkan di tempat kita sendiri di project kita ya. Oh, kita buka dulu foldernya ya. Nah, ini Java Project dia akan scan dulu nih opening ya. Nah, kok ada 2 ya? Formnya jangan-jangan salah. Enggak, aku udah benar. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita bikin dependensi ya. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita format dokumen. Oke. Nah, kemudian kita build ulang, dia akan refresh. Biasanya kalau kita melakukan ini ya. Ini kenapa ada 2 sih ya? Oh, kita clean aja deh. Di sini view, command palette, clean, ini ya, reload and delete. Konten Pak Andi, itu dependensinya ke mana ya? Dependensinya ini library lain. Ini kan saya carinya di sini tadi. Di search Maven ini nih. Nih. Jadi saya mau menggunakan library namanya Lombok. Nah, di sini ada apa? Misalnya kita mau connect ke database MySQL, ini kita cari aja MySQL. Nanti di sini cari yang ini banyak ya orang-orang bikin ya. Kita carinya yang resmi mana ya. Kadang-kadang suka gini. MySQL connector Java nih. Nih MySQL yang resminya ini ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai database MySQL, mau connect ke MySQL, ini kita copy, nanti kita pasang di sini, di blok dependensi sini gitu. Oke, ini udah jadi ya, udah selesai. Apa maksudnya deklarasi dependensi juga seperti ini aja. Nanti dia akan download. Jadi kalau di sini ORG Project Lombok dan artifak ID-nya Lombok, kita bisa lihat di sini nih, tadi M2 nih, repository, ORG, Project Lombok ya, P, nih. Nah, di sini ada dalamnya artifak ID-nya ya, Lombok kan ini kan. Nah, kemudian di sini ada banyak versi nih, 1.18.24. Ini saya bisa hapus dulu. Kalau misalnya kadang-kadang dia kalau internet koneksinya putus di tengah jalan, dia korup gitu ya. Ini kita bisa hapus saja. Korup itu maksudnya dia downloadnya baru separuh, terus filenya nggak komplit lah gitu ya. Nah, ini kalau saya clean package lagi ya, nanti dia akan download nih. Nah, downloading from central tuh ya, dia download. Nah, setelah di-download di sini kalau kita lihat lagi nanti jadi ada tuh 1.18.24 gitu. Nah, kalau kita mau ganti versi, misalnya saya mau versi 20 misalnya. 20 gini ya. Nah, nanti kalau sama Visual Studio Code nanti dia mendeteksi ini berubah ya dependensi ya. Mau diupdate nggak? Iya gitu. Nah, kalau iya nanti dia yang mendownload kan. Nah, di sini kan udah otomatis ada tuh jadinya. Jadi sama aja dengan kita jalanin
di sini clean package kan dia download gitu. Nah, kalau sama si Visual Studio Code dia yang menjalankan gitu. Nah, tiap kali berubah dependensi dia nanya nih, mau disinkronize nggak gitu. Kalau disinkronize ya nanti dia download ulang. Apa ya dia cari gitu ya dependensinya. Ini biasanya sih saya set always aja karena kita sering edit-edit ini, jadi biar nggak ditanyain bolak-balik. Oke, synchronize gitu. Jadi tiap ada kita declare dependensi baru, dia akan cari dan dia daftarkan gitu. Daftarkan kelas path-nya. Jadi ini otomatis kalau kita sudah declare seperti ini, tadi kita mau pakai kelasnya Project Lombok sini ya. Maka mana sih? Nih. Maka si jar-nya ini kan ada jar-nya ya. Jar-nya ini otomatis sama dia didaftarkan ke dalam kelas path gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kita menggunakan library ada 20 aja jar-nya. Nah, itu kan kalau kita tambahin ke kelas path satu-satu kan pusing juga gitu kan ya. Belum nanti kalau berubah, nambah, berkurang gitu. Kita harus maintain kelas path tuh ribet. Nah, jadi kalau dengan Maven ini kita cukup declare dependensi, dia download, taruh di sini, kemudian set class path gitu. Jadi udah langsung beres semua. Nah, ini kita coba pakai ya, kita coba pakai si Lomboknya ini. Kita masuk ke package customer. Jadi Lombok ini dia biasanya untuk generate getter dan setter ya. Jadi ini saya set jadi private supaya tidak bisa diakses dari luar kelas. Nanti kita jelasin si private ini ya. Nah, di sini dia jadi error nih, karena tadinya public jadi private, jadi nggak bisa dilihat. Nah, biasanya kebiasaan di Java itu kita bikin namanya getter dan setter. Tapi getter setter itu lumayan time consuming, kita ngetiknya banyak. Nanti besok kita demoin lah. Nah, untuk memudahkan kita akan membuat di sini kita kasih annotation namanya. Annotation yang disediakan sama Lombok. Di sini ada getter, kemudian add setter. Nah, gini ya. Ini nanti akan ini kan import ya, importnya tuh import Lombok gitu. Jadi adanya di library yang tadi tuh Lombok nih. Kalau kita lihat di sini ada Lombok, ada getter, nih getter dan setter ya, kita import di sini. Nah, kemudian ini saya set email ya, set email. Nah, ini makanya disebut dengan getter setter karena dia membuatkan set. Nah, gini. Ini ya. Nah, kemudian untuk mengambil nilainya kita pakai get nama. Ini di Lombok yang bikinin karena kita kan nggak nulis tadi. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa langsung kita run ya. Ini run ini bukan karena Maven ya, ini karena pluginnya si extensionnya si VS Code. Kita klik run, nah nanti dia compile, jalanin di sini tampilnya tuh. Nah, gini ya. Jadi nggak usah capek-capek pakai command line lagi. Oke, ini sudah. Nah, jadi seperti itu ya. Ini Maven Project, Maven itu nama toolsnya. Kemudian kita sesuaikan project kita dengan aturannya si Maven ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Edi, mungkin kalau selain Maven ini toolsnya apa lagi ya Pak? Kalau yang ada di pasaran sekarang Pak? Udah sih, kita cuma pakai Maven aja untuk ini. Maksudnya bukan Pak, maksudnya buat komparasi aja sih, apakah di luar sana ada produk lain gitu Pak, toolsnya? Oh, kalau di ini cuman ada di Java cuman ada dua, Maven sama Gradle namanya. Gradle itu beda sintaksnya aja. Nah, gini ya. Cuma fungsinya sama aja. Gradle lebih baru gitu, dia sintaksnya beda karena dia pakai pakai Groovy ya, pakai Groovy scripting. Nah, tapi ya cara kerjanya sama gitu. Kalau mau pakai Gradle juga boleh juga. Biasanya project-project Android yang menggunakan Gradle. Kalau project-project Java yang biasa, aplikasi web gitu, banyak juga yang masih pakai Maven. Gitu. Jadi nggak ada ininya sih. Kalau menurut saya sama aja kita mau pakai. Soalnya dia dipakainya kan cuman buat mendeklarasikan dependensi ini aja gitu.
Oke, Pak. Nah, ini jadi yang barusan kita buat adalah kita mengkonversi proyek kita menjadi project Maven. Ya, oke. Jadi tadi cuma ini aja ya, kita mindahin struktur folder sama menambahkan ini POM XML, udah jadi Maven project. Gitu. Ya, udah saya push. Di sini juga readme-nya sudah di-update ya, ini perintah-perintahnya. Oh, mungkin satu lagi adalah kita menjalankan tadi itu ya, Maven run main class. Nah, ini saya sintaksnya juga tidak hafal, jadinya googling dulu biasa. Nah, di sini ininya exec Java. Nah, ini ya. Oke. Menjalankan main class dengan Maven. npm clean package exec Java minde exec main class. Halo. Nah, ini nama kelasnya ya. Oke. Kita tes dulu. Nah, ini ya. Nih hasilnya nih ya. Oke. Oke, nah ini nanti bisa dicoba ya. Ini sudah saya push ke sini. Oke, nah silakan kalau mau dicoba dulu. Paling tidak dicoba dia mau download nggak gitu, karena takutnya kena blokir juga tadi.